Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pimpinan Pondok Pesantren Misbahul Zulam yang kami hormati, Dewan Guru, Dewan Kiai dan para tamu undangan yang kami hormati, tak lupa kepada santrin dan santriah yang kami banggakan. The Economist Intelligence Unit, Divisi Penelitian Analisis Ekonomis Group yang berpusat di London, Inggris menyatakan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Namun sayang hadirin, kualitas implementasi demokrasi di Indonesia masih terhitung sebagai negara dengan flow demokrasi atau demokrasi cacat. Hadirin, tidak dapat kita pungkiri esensi demokrasi tidak seutuhnya kita rasakan. Demokrasi sering dijadikan kemasan untuk memanipulasi dan untuk kepentingan pribadi. Bukankah kita sering menyaksikan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang tak kunjung berhenti? Money politik yang terus dilakukan oleh para elit negeri, kasus-kasus hukum yang berani dijual beli, korupsi yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri. Sedangkan rakyat-rakyat jelata hanya dibayar dengan janji-janji manis yang tak pasti. Siapa yang beruang, dia yang bertahta. Siapa yang kuat, dia yang menjabat. Jikalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka tatanan demokrasi akan luluh lantah dan kehidupan bernegara pun tak menentu arah. Prihatin dengan kondisi seperti ini, hadirlah kami bertiga di sini akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Etika Berdemokrasi Perspektif Al-Quran, dengan landasan Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari usaha
setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih tak pandang kasih, yang maha penyayang lautan kasih sayang. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Profesor Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir beliau menjelaskan ayat tersebut merupakan instruksi Allah tentang bermusyawarah sebagai asas demokrasi. Hal ini sejalan dengan A'id Al-Qarni dalam tafsir Al-Muyassar beliau menjelaskan ayyawashawirhum fil umur allati tahtaju ila musyawarah, yakni bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara yang harus dimusyawarahkan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah prinsip musyawarah di Indonesia? Alhamdulillah, musyawarah menjadi salah satu bagian dasar dalam berdemokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang termaktub pada Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bangga hadirin dengan perwujudan demokrasi di Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti terlaksananya musyawarah mufakat, berdirinya lembaga-lembaga negara, dan adanya kebebasan dalam berpendapat. Namun sayang hadirin, yang menjadi ironis dan memprihatinkan, menurut pengamat politik Asfi Warman Adam yang membahas tentang isu dinasti politik, potensi menguatnya kebebasan dalam kekuasaan dan adanya pelanggaran HAM. Hal ini merupakan pukulan telak untuk berdemokrasi di Indonesia. Belakangan ini prinsip-prinsip demokrasi seolah terlupakan. Era reformasi yang katanya mempersilahkan rakyatnya untuk bebas berpendapat, tapi nyatanya saluran aspirasi seringkali tersendat, padahal kedaulatan ada di tangan rakyat. Bahasan reformasi saat ini hanyalah basa-basi pemanis bibir tikus-tikus berdasi sebagai bungkus untuk meloloskan ambisi pribadi. Kebebasan berekspresi dibatasi, siapapun yang melakukan aksi akan masuk jeruji besi. Bahkan hadirin, yang terjadi pada saat ini adalah orang-orang yang sedang menegakkan kedaulatan dilindas dan ditembak oleh aparat hingga mati. Pantaslah jika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan tegas dalam salah satu sabdanya, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingat, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip hukum yang harus diterapkan yakni tidak menggunakan hawa nafsu ataupun ambisi duniawi. Dan siapapun yang melakukan ataupun melanggar hukum akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Inilah demokrasi yang dianjurkan oleh Islam, inilah akhlak seorang kepemimpinan. Hadirin yang berbahagia,
dapat diambil kesimpulan bahwasanya untuk mewujudkan demokrasi yang sejati dibutuhkan pemimpin yang adil, pemimpin yang dapat menerima perbedaan pendapat, pemimpin yang dapat menerima kritikan-kritikan dari rakyat dan menjadikan elemen bangsa satu kesatuan. Marilah kita jadikan demokrasi sebagai untuk meningkatkan keislaman dalam membangun negara dan bangsa. Semoga para pejabat yang sedang memerintah negara tercinta kita Indonesia mempunyai karakter seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum